Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Pekat Ropaun Rambe, Ketua Umum Pradin. Eh, Terima kasih kepada Fakultas Hukum Unpad yang telah menyelenggarakan siang hari ini kita untuk Zoom meeting, mungkin share ya, tukar pikiran. Tentu terlebih dahulu saya perkenalkan dulu dari Pradin di sini ada Bapak Frans Katapalayukan, Wakil Ketua Umum Pradin. Kemudian ada Halim Yeperson Rambe, Wakil Ketua Umum DPP Pradin. Kemudian ada Abdul Hanan eh, sebagai Sekretaris Jenderal Pradin. Kemudian ada Intan Sari Palayukan, fungsionaris DPP Pradin yang hadir dalam Zoom kita ini, yang mana sesuai dengan agenda yang kami terima dalam undangan dimaksud tentang untuk menjalin kerjasama eh, implementasi Prodipa atau Program Studi Profesi Advokat. Eh, Tentunya waktu berkomunikasi dengan Ibu Sherly telah kami sampaikan katalog daripada Prodipa ini. Mungkin melalui Zoom ini kita bisa lakukan sharing untuk pembahasan apa yang mau kita bicarakan. Kemudian bahwa Prodipa ini sebenarnya bermula berpangkal dari Unpad. Ini dirancang dengan kerjasama ini dengan Unpad itu, ataupun waktu saya mengadakan riset dulu terhadap penelitian tentang Prodipa, termasuk di Unpad ini untuk Indonesia bagian Barat pada tahun 2017-2018, sehingga membuahkanlah menghasilkan Permendikbud Dikti nomor 5 tahun 2019. Prodipa memang sungguhnya bukan tak lama, yang sedianya hasil rapat kami dengan kelembagaan Dikti pada waktu 2020 itu, tepatnya 5 Februari 2020, kita sudah merencanakan, sudah mengagendakan launching pertama 2020 itu pada bulan Juni 2020. Tapi apa hendak dikata, ternyata Tuhan juga yang menentukan, dunia dilanda pandemi COVID sehingga tertunda sampai sekarang ini. Maka untuk mengulangi itu memang sangat berat ya, mengulang suatu pekerjaan sangat berat, kita sangat menyadari demikian. Tapi karena ini merupakan suatu tuntutan profesi, tuntutan akademisi dan sebagainya, maka atas Kongres 10 Pradin 2024 di IKN Nusantara Balikpapan ingin melakukan kembali agar dapat diimplementasikan Prodipa ini untuk program kerja 2025-2026. Dari gagasan demikian itu, hasil Kongres 10 Pradin 2024 dimaksud, kami coba menulis surat menyampaikan dan bentuk komunikasi dengan Kemendikti sekarang. Kalau dulu Dirjen Dikti. Nah, ternyata mendapat respon dan petunjuk dan tanggapan dari Bapak Mendikti seperti yang kami sampaikan pada Ibu Sherly. Nah, itulah kira-kira sebagai pengantar tentang Prodipa ini. Historinya memang sangat panjang ceritanya, yang mestinya sudah harus launching tapi tertunda, dan pembekalan segala sesuatunya. Perlu juga saya beritahukan bahwa Prodipa ini yang membidani itu juga orang Bandung. Saya ataupun dari DPP Pradin dengan dari Bandungnya waktu itu tim dari yang ditunjuk oleh Kemendikti dulu,
Prof. Yogun Yohanes Gunawan sama Prof. Benedikte, dan kami gelar segala sesuatu sesuai dengan eh, kebutuhan. Bahkan 2017 juga kami gelar seminar di Bandung ini. Kira-kira itulah Bapak Sigit yang dapat saya kemukakan. Mungkin perlu kita dialog hal-hal yang perlu kita bahas pada siang hari ini. Demikian mungkin Pak Pak Frans atau Pak Sekjen Hanan, silakan mungkin ada yang mau ditambahin. Barangkali Silakan. barangkali dari saya sementara saya menunggu. Cukup. Pak Anan, Pak Sekjen mungkin ada tambahan. Hanan, silakan ada yang mau ditambah Pak Hanan? Cukup. Baik, Halimia Person Rambe, mungkin karena beliau ini yang membidani, yang menjalin komunikasi terus-menerus dengan Dirjen Dikti pada waktu tahun 2020 itu, mungkin ada yang mau ditambahin, silakan. Halimia Person Rambe. Sudah Pak, cukup Pak. Tadi Bapak sudah paparkan secara lengkap. Memang tinggal triggernya dari kampus saja untuk dapat mengajukan eh, di online eh, untuk prodi MA ini. Mungkin itu aja Bapak. Demikian Bapak Sigit dari kami DPP Pradin sudah kami paparkan, mungkin perlu kita dialog, tanya apa yang perlu kita bicarakan. Dilanjut Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin pertama yang mau ini mengenai ini tadi disebut prodi profesi advokat Pak ya. Iya, betul. Program studi profesi advokat. Nah, kalau di Fakultas Hukum Unpad itu sekarang ada 4 prodi, yaitu prodi sarjana ilmu hukum, prodi magister ilmu hukum, prodi magister kenotariatan, dan prodi doktor ilmu hukum. Jadi kalau ini prodi profesi advokat, ini apakah ini prodi tersendiri atau menjadi bagian dari salah satu prodi? Apakah itu kalau prodi satu enggak lah ya, yang mungkinnya di prodi magister ilmu hukum. Nah, karena kalau ini prodi tersendiri itu uh, tentunya akan lebih sulit gitu ya, akan lebih sulit untuk dilakukan karena membentuk prodi itu juga perlu proses yang cukup panjang dan melibatkan juga bukan hanya di lingkungan fakultas, tapi juga nanti di lingkungan universitas. Kemudian yang kedua juga ada implikasi kalau kita mendirikan prodi baru. Itu akan kemungkinannya akan sangat kecil kalau kita harus membentuk prodi baru gitu. Nah, mungkin itu yang pernyataan pertama dulu. Nah, yang dimaksud dengan prodi profesi advokat ini apakah itu atau ini sebetulnya uh, masuknya ke prodi magister ilmu hukum. Nah, nanti kalau ini masuk prodi ilmu hukum, nanti teman-teman yang di Pak Wadek satu sama magister ilmu hukum bisa menyampaikan terkait dengan apa kurikulum atau hal-hal yang lain. Mungkin itu Pak. Mungkin perlu menegaskan dulu apakah ini prodi profesi advokat sebagai prodi tersendiri atau tadi ini sebetulnya prodi magister ilmu hukum. Baik Pak. Kesempatannya Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua beserta seluruh jajaran dari Pradin dan juga Pak Dekan beserta seluruh rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih tadi Pak atas
pandangannya dan dokumen juga yang telah disampaikan ini telah kami baca dan memang sebenarnya pada prinsipnya dimungkinkan ya Pak ya untuk kerjasama pendidikan yang mempersiapkan profesi advokat. Namun memang sepertinya ini masih perlu ditelusuri lebih lanjut Bapak Ibu karena kalau misalnya saya lihat di sini di dalam dokumen pendidikan itu arahnya ke pendidikan profesi, tetapi juga bergelar S2 ya atau magister. Ini saya mohon dikoreksi jika kurang tepat gitu ya. Karena sepemahaman saya pendidikan profesi dan akademik itu sebetulnya jalurnya berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya pendidikan akademik ini seperti yang kami sudah sediakan sekarang gitu ya, sudah kami adakan di Fakultas Hukum Unpad yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan. Jadi ada magister, sarjana, kemudian magister, dan juga doktor gitu. Nah, jika memang yang dimaksud itu adalah S2, berarti sebetulnya nanti harus lebih disesuaikan gitu ya dengan karakter pendidikannya. Seperti yang kita sekarang punya dengan magister kenotariatan, itu sebetulnya memang akhirnya memilihnya di jalur akademik gitu ya. Padahal sebetulnya pada hakikatnya notaris itu adalah profesi sebetulnya. Tapi yang sekarang dilakukan dan ini memang sampai sekarang masih yang berlangsung seperti ini gitu ya. Magister kenotariatan itu akhirnya ada di pendidikan yang jalurnya akademik gitu. Sehingga mereka pun harus menulis tesis dan lain sebagainya walaupun pada akhirnya mereka akan berprofesi sebagai notaris atau PPAT. Nah, kalau misalnya melihat di dalam rencana yang diajukan oleh Peradin, ini sepertinya akan di-blend begitu ya. Tapi mohon kembali koreksi jika saya salah. Profesi yang kemudian nanti juga akan mendapat gelar S2 gitu ya. Mungkin seperti itu ya maksudnya kesan. Nah, jika demikian, maka berarti sebetulnya mungkin ya nanti strukturnya akan kurang lebih sama dengan kenotariatan gitu. Jadi ada perpaduan antara akademik dan profesi gitu ya. Sehingga nanti syarat-syarat yang harus ditempuh itu akan disesuaikan dengan pada prinsipnya berarti program akademik seperti yang sedang berjalan dengan magister kenotariatan. Tapi Bapak Ibu mungkin sekedar perbandingan saja. Kalau di profesi psikologi, setahu saya ini memang sudah tegas sekarang dengan adanya undang-undang tentang profesi psikolog ya, yang sudah berlakukan di tahun 2022. Jadi sekarang kalau di psikologi itu sudah jelas antara jalur pendidikan akademik atau pendidikan profesi. Sebelumnya itu di psikologi itu profesi psikolog itu ada di jenjang S2. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang tahun 2022 itu sekarang psikolog itu menjadi profesi setelah S1, tapi dia bukan magister. Jadi dia menempuh dulu sarjana psikologi, kemudian jika nanti dia ingin berprofesi sebagai psikolog, maka dia kemudian harus mengambil program profesi. Tapi bukan S2. Nanti kalau yang mau mengambil S2 itu masuk lagi jalurnya itu ada di jalur akademik. Jadi pendidikan akademik di psikolog itu ada program sarjana, kemudian magister dan doktor. Sementara untuk pendidikan profesinya itu nanti akan diarahkan ke spesialis dan subspesialis. Jadi kurang lebih sama dengan kedokteran gitu ya, nantinya gitu ya, arahnya itu psikologi seperti itu. Nah, jadi mungkin ini beberapa hal yang sepertinya nanti kita perlu telusuri kembali gitu ya, disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai gitu ya, atau yang dituju dengan pendidikan ini. Tapi setidaknya itu ya yang sementara kami tangkap bahwa kita ingin menyelenggarakan pendidikan profesi advokat, tapi jenjangnya S2 ya berarti gitu ya, seperti itu kurang lebih. Mungkin sementara itu pandangan dari saya, Pak Dekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusman.
Mungkin dari eh, Unpad, yang lain ada yang mau memberikan pandangan? Ada yang mau menambahkan, Pak? Pak Dekan, sebelum sebelum lanjut dengan rekan Oh kita ya, yang lain, saya tangkapin dulu Pak oh Gusman ya, ini. silakan, silakan Pak. Eh, ini level 7 Pak. Level 7 gelarnya bukan magister, bukan master, tapi gelarnya itu advokat. Gelarnya advokat. Betul dia jenjang S2, kategori ya, atau strukturalnya ataupun jalurnya S2, tapi dia baru 2 semester. Seperti yang kami katakan tadi terdahulu, bahwa ini posisinya di level 7 untuk 2 semester. Dan setelah itu yang bersangkutan mendapat gelar advokat. Gelar loh, belum advokat, belum. Baru gelar advokat. Saya kira ini tidak ada perbedaan dengan psikolog. Jadi profesi mungkin psikolog itu duluan dulu, akademiknya baru profesinya. Kalau kita ini tidak demikian, terbalik. Profesi dulu, nanti baru kalau mau ngambil jenjang S2 magister masuk ke semester 3 dan seterusnya sampai selesai menyusun tesis. Kira-kira begitu jenjangnya, Pak. Jadi oleh karena saya ulangin, saya tegaskan lagi, 2 semester 26 SKS itu beban yang diberikan pada pendidikannya, sehingga nanti mereka itu setelah selesai diberikan gelar advokat. Makanya sebenarnya tujuan kami dulu, tujuan pada waktu dibahas regulasinya yang demikian itu, uh, kalau sekarang ini kita kuliah ngambil S2, hanya S2 toh yang kita dapatkan. Tapi kalau ini, kalau dia mau mengambil jalur profesi, nanti dia akan mendapatkan gelar profesi advokat. Itu yang perlu saya tegaskan, Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, kalau pelaksananya, implementasinya seperti demikian itu. Perlu juga saya beritahukan bahwa tentang kurikulum yang kita sudah siapkan, lengkap sudah ada, dan itu sudah kita bahas beberapa kali, sudah lengkap seluruhnya. Kira-kira begitu, Pak. Lanjut. Baik, terima kasih Pak. Nah, mungkin sebelum saya ini ya, ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi, silakan. Baik, kalau tidak ada, kalau ini prodi baru, ini pertama mungkin nanti kita harus pelajari lagi Pak ya. Karena kalau nanti kita sudah memahami mengenai ini sebagai prodi baru, tadi prodi profesi advokat, maka perlu kalau dari sisi penyelenggaraan pendidikan tingginya, ini ada proses yang tidak tidak mudah juga untuk membentuk prodi ya. Nah, pertama itu harus dibahas dulu di lingkungan senat fakultas, di internal fakultas hukumnya. Kemudian juga ini harus mendapatkan persetujuan di senat akademik di universitas. Kemudian ini baru diajukan ke kementerian ya, terkait dengan pembentukan prodi baru, prodi profesi advokat. Itu proses yang harus ditempuh dulu kalau kita mau menjalankan prodi profesi advokat. Ya tentunya kita harus mempelajari dulu terkait dengan regulasi atau dokumen-dokumen juga yang sudah disampaikan ke kami dari Pak ya Pak ya. Itu satu sisi. Sisi yang lain sebetulnya yang terkait dengan masalah akreditasi. Ini yang sebetulnya yang menyulitkan pendidikan tinggi. Ya. Jadi penyelenggaraan prodi baru itu akan memiliki akreditasi perguruan tinggi. Jadi tentunya pada saat kita membentuk satu prodi baru, tidak otomatis misalnya mendapatkan akreditasi A atau secara unggul misalnya. Itu kita belum punya lulusan dan belum
eh, menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai untuk memenuhi akreditasi A atau unggul. Jadi itu implikasinya satu. Itu sebenarnya yang seringkali bagi pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan prodi baru. Karena nanti akan berpengaruh pada akreditasi fakultas hukum misalnya. Nanti karena punya prodi yang belum terakreditasi, sehingga akan mempengaruhi pada akreditasi institusi. Mungkin itu beberapa pandangan dari saya yang bisa saya mungkin ini perlu tindak lanjut di internal Fakultas Hukum untuk mempelajari terkait dengan berbagai regulasi terkait dengan prodi profesi advokat dan juga terkait dengan dokumen-dokumen yang juga sudah disampaikan oleh Bapak ke pihak kami. Mungkin itu, Pak. Mungkin ada untuk tambahan, Pak, sedikit. Anggapannya. Mungkin Ya, ada tambahan Pak. sedikit. Saya Abdul Hanan, Pak. Sekjen DPP Kadin, Pak. Ya. Mohon izin Pak Ketum. Ya, silakan. Saya sedikit menambahkan bahwa sekali lagi kenapa prodi DIPA ini harus di S2, karena seseorang harus sudah lulus S1. Sehingga kalau orang mau melanjutkan kepada jenjang selanjutnya, selama ini kan seseorang itu mengambil magister. Ya. Tetapi di sini sama saja dengan istilah beli dua, beli satu dapat dua gitu loh. Jadi selama ini kan beli satu dapat satu, tetapi sekarang beli satu dapat dua. Jadi gitu, Pak. Kita dapat misalnya saja kalau sudah prodi dia laksanakan, mereka dapat gelar advokat, ya. Tapi belum bisa beracara. Tetapi nanti kelanjutan daripada kalau beliau mau beracara harus dilakukan oleh organisasi untuk penyumpahan dan lain-lain sebagainya. Kalau selanjutnya seseorang mau lanjut kepada magister, tinggal ditambah 2 semester. Gitu. Tadi kan kita mengambil 2 semester prodipanya, tambah lagi untuk magisternya 2 semester, jadi kita dapat 2 dalam sekian semester itu, Pak. 2 gelar kita dapat, gelar advokat dan gelar magister. Ya, kenapa saya berkomentar seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati? Ya. Kami sangat menghormati apabila rencana kami ini dirembuk dulu secara intern, bapak-bapak. Akan tetapi untuk catatan bapak-bapak, ya, kalau mengenai perizinan untuk di kementerian, kami semua yang mengurus. Ya, kami yang punya tugas itu. Jadi internnya Bapak dengan senat atau dengan yang lain, silakan, kami tidak ikut campur. Tetapi di dalam pengurusan di kementerian, kami yang mengurusnya. Mungkin begitu, Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Saya kira sudah mantap. Tadi sudah didahului Sekjen mengenai tentang pengurusan mengenai operasional izin. Komunikasi kita terakhir dengan Kemendikti dan waktu dulu Kemendiknas HAM ya. Mungkin pertama kali Pak Dekan adalah dalam bentuk SK mandat dulu. Itu selalu saya garis bawain penjelasan dari Kemendikti. Jadi keluar SK mandat dulu, tidak seperti biasa lazimnya karena ini prodi baru, tentu dalam mandat. Dan perizinan yang dimaksudkan tadi oleh rekan saya, Pak Sekjen saya itu memang kita sudah lengkap
segala sesuatunya tentang baik itu persiapan-persiapan, segala sesuatunya tentang profesi. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan, Pak Dekan. Kami itu kamilah yang mungkin berurusan dengan Kemendikti nanti tentang operasionalnya, termasuk perizinan-perizinan dan sebagainya itu gitu. Dan sebagai pemula ini sudah tepat dan baik ya, melalui Zoom. Tapi kalau bisa sih, mungkin kalau bisa memohon, kami siap datang ke Unpad kalau ini perlu kita tindak lanjutin. Begitu Pak Dekan. Lanjut. Baik, Jadi, Pak. Ya, mungkin jadi kita begitu harus tindak lanjuti, Pak ya. Pak Hanan di mute dulu Pak Hanan. ya Lanjut Pak. Pak Dekan. Lanjut Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin ini yang karena ini hal baru ya buat kita untuk Majalang. Sepertinya ada gangguan jaringan, Bapak Ibu. Mungkin kita tunggu sebentar. Ya. Halo? Wah, Ya Pak, silakan Pak. lanjut. Tadi sempat hilang, sekarang sudah terdengar. keluar jalur lagi. Baik, baik terima kasih Pak. Mungkin ini pertemuan awal ya. Kita juga belajar dulu. Nah, ini terang bagi Fakultas Hukum Unpad ini hal baru ya untuk bisa menjalankan prodi program level 7. Jadi tentunya kalau di sisi itu menjadikan jawab kami di fakultas. Mungkin sebelum Pak Dekan izin mungkin bisa dinonaktifkan dulu Pak videonya karena jaringannya kurang baik sepertinya. Ya, mungkin dari Usman ada tambahan? Silakan Pak Gusman, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau tidak tercover tadi yang narasinya Pak Dekan. Ya Pak Ketua, saya coba mungkin ini sambil menunggu Pak Dekan bisa kembali lagi. Intinya kami akan mungkin diskusi internal dulu ya Pak terkait dengan rencana ini, karena memang ini kalau misalnya menyelenggarakan program pendidikan yang sifatnya profesi, ini berarti memang program yang baru bagi kami, karena selama ini kami lebih banyak semua prodi yang kami sekarang laksanakan ini adalah prodi yang berada di bawah jalur pendidikan akademik. Bahan-bahan dari bapak-bapak, ibu-ibu dari Peradin ini akan kami pelajari lebih lanjut untuk kami diskusikan di tingkat internal. Sekaligus kami akan juga tentunya kami harus mendiskusikan dulu segala rencana kerjasama pendidikan ini dengan Senat Fakultas. Nanti kami akan berkoneksi kembali sekiranya ada perkembangan dan kami bisa follow up ya dari pertemuan ini. Begitu kira-kira Pak Ketua. Mudah-mudahan tadi ini cukup mewakili dari apa yang tadi akan disampaikan oleh Pak Dekan. Terima kasih. Baik Pak Gusman, perlu saya garis bawahi, saya beritahukan jenjang yang terjadi sekarang di dunia profesi advokat ini sebagai pengetahuan kita bersama, sebagai bahan pemikiran kita, merosotnya nilai-nilai luhur profesi advokat itu untuk dua dekade terakhir ini. Sehingga Peradin melihat untuk mengantisipasi yang demikian itu, kami coba membangun profesi ini dengan segala macam aspek.
termasuk juga benturan-benturan pada regulasi Profesor Pekat itu sendiri. Sehingga kita coba dulu ada rekan kita dari Fakultas Perguruan Tinggi mengajukan judicial review ke MK itu dengan putusan 95, habis 95 kami usulkanlah dengan yang ada sekarang ini eh, sampai terbit regulasi Permendikbud Dikti nomor 5 tahun 2019 dimaksud. Nanti koordinasi kami Radin dengan Mahkamah Agung dan Kemenkumham maupun Kemendikti, kalau nanti eh, Tuhan yang Maha Kuasa kita dapat launching di Unpad, akan nanti dihapus pendidikan PKPA yang ada sekarang, yang tidak mempunyai mutu, tidak mempunyai standar pendidikan dimaksud, dan rusaknya organisasi Profesor Pekat dan menurunnya kemampuan dan mutu advokat sendiri. Makanya melalui jalur pendidikan formal ini nanti pendidikan yang ada sekarang istilah PKPA, pendidikan khusus Profesor Pekat itu akan ditiadakan. Jadi diformalkan pendidikan Profesor Pekat ini menjadi pendidikan formal. Jadi sehingga nanti kalau ini sudah jalan, kami koordinasi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat edaran ataupun internal mereka memerintahkan seluruh pengadilan tinggi yang dapat diambil sumpah sebagai advokat harus memiliki gelar advokat dimaksud. Itulah produk dari level 7 Prodipa ini yang akan kita wujudkan, yang membawa dampak menuju kebaikan Profesor Pekat masa-masa mendatang yang sangat merugikan pencari keadilan di Republik tercinta ini. Inilah cita-cita Peradin bagaimana memberikan pelayanan kepada pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang perkembangan-perkembangan hukum yang akhir-akhir ini kita sudah sangat merasakan sangat luar biasa, menuntut Peradin agar supaya prodi ini terselenggara. Itu apa? Saya ulang sekali lagi, jika ini prodi ini jalan, katakanlah yang sudah kami jalin dengan kita komunikasi sekarang ini dengan Unpad, satu aja selesai itu nanti. Jadi sehingga akan terjadi perubahan yang signifikan di Profesor Pekat ini di dunia pelayanan baik itu melalui jadi KBRI tujuannya seperti yang juga dari bapak-bapak ibu-ibu di Unpad ini memonitor melihat di medsos gonjang-ganjingnya Profesor Pekat ini, tujuan pada akhirnya yang diributkan itu adalah masalah yang ini, masalah yang satu ini kalau harus dibuat menjadi pendidikan formal sehingga nanti produk daripada PKPA segala macam itu sudah tidak terpakai lagi, sehingga seorang advokat seperti saya, seperti Pak Frans dan sebagainya, kita profesional, tidak semata-mata menumpuk harta sebanyak-banyaknya dengan segala macam cara. Ini makanya kita kembalikan back to kampus. Kembali saya katakan lagi, kalau bisa kami siap kapan saja kalian undang FH Unpad mengundang kami akan datang dan kalau ingin buku pedoman yang saya share itu mungkin perlu fisiknya kami akan kirimkan ke FH supaya lebih enak mempelajarinya dalam bentuk buku. Kira-kira begitu Pak Gusman. Terima kasih. Lanjut. Mungkin ditambahkan sedikit Pak Ketum. Jadi maksudnya Pak Ketum tadi, pada dasarnya kami siap untuk hadir secara tatap muka untuk memperjelas kepada internnya Bapak. Apabila internnya Bapak belum jelas tentang prodi ini, kami akan menjelaskannya secara dasar hukum dan menjelaskan secara dokumen. Kapan saja Bapak undang untuk tatap muka, kami siap untuk hadir, Pak Gusman. Jadi itu kesimpulannya. Saya tambahkan, Pak. Ya, Pak. Mohon izin, Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Dekan, yang saya hormati Pak Gusman,
Barangkali pertemuan melalui Zoom yang kita lakukan siang ini luar biasa. Ini adalah pemanasan dan mungkin nanti akan kita tindak lanjuti untuk menyamakan persepsi. Kalau saya lihat, saya menyimak tadi penjelasan dari Pak Dekan maupun yang jelas dari Pak Gusman tadi, itu mencontohkan tentang pendidikan profesi kenotarian dan pendidikan profesi psikolog. Barangkali mendekati itu, Pak. Karena pendidikan profesi advokat ini juga adalah antara. Jadi antara S2 dan S1. Jadi belum dia menjadi S2. Jadi untuk pendidikan ini adalah menjadikan orang-orang itu yang bersarjana hukum itu untuk memiliki profesi advokat. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua Umum tadi bahwa nanti dia setelah 2 semester maka dia memperoleh gelar advokat. Nah, setelah itu dia kalau mau melanjutkan semester lanjutnya mungkin untuk tingkat selanjutnya S2 3. Nah, kalau saya Gus tadi bahwa kalau nanti dia seperti pendidikan psikolog dia harus mengambil matkul untuk S2. Nah, mungkin barangkali itu nanti pertemuan ini juga ini memberikan sampai apa namanya untuk nanti selanjutnya kita akan menyamakan persepsi yang mendalam untuk mendalami masing-masing yang apa yang kita lakukan untuk ke depan. Barangkali sementara dari saya, Ketua Umum Pak banyak. Salam. Izin menambahkan sedikit, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat rekan-rekan dari Unpad, Pak Dekan, dengan seluruh jajaran. Memang prodi ini sudah lama dibahas di Kemendikbud karena beberapa kali juga kami melakukan rapat dengan kelembagaan juga dengan Belmawa yang pada saat itu terkendala COVID. Pada saat sistem itu masih bernama Silinkerma, prodi ini sudah pernah di launching, sudah pernah ada dibuat tautan online-nya karena terkendala COVID dan lainnya, sehingga hal prodi profesi advokat agak sedikit tidak dibicarakan. Kalau memang dapat meminta informasi atau mencari informasi sedikit, dapat meminta kepada kelembagaan atau kepada Belmawa. Itu karena peserta daripada prodi advokat yang sudah dilantik, apabila ingin mengikutinya itu bisa dapat melakukan RPL, itu rekognisi pembelajaran lampau. Karena keharusan dalam profesi ada pendidikan, ya maka inilah mungkin sumbangsi dari kami Peradin untuk bangsa. Itu aja, Bapak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Gusman. Ada kan kita masih belum online sepertinya. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum dan Bapak yang lain. Pandangannya kami catat dengan baik, Pak. Jadi ini akan menjadi masukan juga bagi kami untuk tindak lanjut di proses internal. Internal ini ada beberapa tahap juga ya Pak yang kami harus laksanakan, tidak hanya di pengelola fakultas, tapi juga dengan senat fakultas, dan nanti yang terkait dengan juga proses pengajuan prodi, kami perlu diskusikan juga dengan pihak universitas melalui direktur akademik dan wakil rektor 1 sebenarnya. Ini semua akan kami catat Pak, kami perhatikan dan akan kami diskusikan secara internal. Sekiranya nanti ada perkembangan, nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut melalui rekan-rekan kami di manajer sama. Jadi kami mungkin cukup sekian, Bapak Ibu.
Terima kasih banyak sekali lagi atas pertemuannya. Pak Deki di sini menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak untuk menghadiri pertemuan ini dan juga kepercayaannya pada Fakultas Hukum Unpad untuk dapat menjajaki kerjasama ini. Akan kami tindak lanjut perkembangan. Terima kasih Pak Ketua Seluruh Jajaran dan rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Gusman, kalau begitu berapa eksemplar mau kami kirim ke Unpad Pak? Oh, tidak perlu Pak, tidak perlu. Cukup. Sudah cukup. Yang digital sudah cukup. Ya, ya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke Pak. Baik. Terima kasih. Kita akhiri kalau gitu siang hari ini pertemuan kita tunggu informasi lebih lanjut. Moga-moga kita dapat tentunya dalam tidak terlalu lama karena menyangkut sebentar lagi kita mau Ramadan mestinya kita harus persiapkan sebelum Ramadan Pak Gusman ya. Baik Pak Ketua. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semua.